Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghadiri Zoom meeting kali ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Winda Kurnia Fitriani dari kelas A3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 260231, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan suatu media inovasi berbasis ICT. Di sini saya menggunakan PowerPoint interaktif, di mana di dalamnya memuat PowerPoint yang bergerak serta ada suara-suaranya sehingga pada saat pembelajaran siswa tidak merasa bosan. Baik, kita langsung saja mereview PowerPoint tersebut. Nah, nampaknya pada layar teman-teman semua, di sini ada PowerPoint yang bisa bergerak. Di sini saya mengambil materi sumber daya alam untuk ilmu pengetahuan sosial di IPS, ya IPS, siswa kelas 4 SD. Nah, halo. Nah, di sini saya mengambil untuk kelas 4 SD, tema 9 ya. Kita langsung saja, jikalau dipencet ininya, mulai, maka akan ada tanda mulai dan diiringi dengan suara. Nah, seperti ini ya. Dan kita lihat di sini ada profil dari diri saya sendiri, di mana ketika penyampaian pembelajaran, saya memperkenalkan diri sendiri dulu terhadap siswa di kelas. Kita langsung pencet saja, dan akan muncul seperti ini. Lalu kita pencet tanda rumah ini. Di sini saya menggunakan hyperlink ya pada PPT interaktif ini, sehingga dan juga stiker-stiker yang bergerak, ketika dipencet seperti ini akan muncul. Di sini juga saya memaparkan tujuan pembelajaran ketika sebelum memulai pembelajarannya agar siswa tahu gitu bahwa materi ini tuh memuat apa saja dan ketika siswa belajar mereka akan tahu apa saja. Nah, langsung saja ke materinya ya. Di sini saya menyesuaikan materinya untuk kelas 4 seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini kita tinggal pencet saja dan akan muncul di sini saya menjelaskan materi tentang sumber daya alam, kemudian saya memberikan tanggapan kepada siswa bahwa apakah ada yang tahu di sini materi sumber daya alam itu, dan bisa langsung kembali. Guru menjelaskan materinya. Di sini ada jenis-jenis dari sumber daya alam. Kita klik tanda panahnya, lalu akan muncul materi terusannya, dan kembali lagi ke menu utama. Dan di sini kita masuk ke contoh pemanfaatan. Nah, tinggal diklik saja, kita jelaskan kepada muridnya tentang contoh pemanfaatan dari sumber daya alam itu sendiri. Ada yang bisa diperbarui, ada juga yang tidak. Nah, di sini mungkin akhir materinya, dan kita kembali ke rumah ini. Nah, setelah saya menjelaskan materi dari sumber daya alam itu sendiri, kita masuk ke kuis. Nah, di sini saya menerapkan bahwa siswa itu dibentuk dalam beberapa kelompok, menjadi 3 kelompok, dan di sisi akhir ini ada kuis yang berupa nanti tuh kayak cerdas cermat gitu. Setiap kelompok yang mengacungkan tangan ataupun nanti saya menyediakan bel atau alat lainnya, nanti siswa yang kelompok yang menjawab paling tepat, dia akan mendapatkan poin. Seperti ini ya, nanti diacak misalkan kelompok itu mau milih nomor berapa. Misalkan nomor 2 ya. Nah, akan muncul soalnya.
Misalkan siapa cepat yang dapat nanti diacungkan tangan terus menjawab soal ini. Sumber daya alam yang diperoleh dengan cara berternak adalah misalkan ada siswa yang menjawab salah gitu ya, maka akan muncul seperti ini. Dan jika ada yang menjawab benar, nanti soal ini masih bisa dilempar gitu. Kalau ada yang menjawab benar, maka akan muncul emoticon seperti ini. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi kembali ke menu kuis. Nah, nanti juga di sesi acak siapa yang bisa menjawab kuis tersebut dan seterusnya sampai diperoleh pemenang dan akan mendapatkan hadiahnya ya berupa bintang maupun bentuk lainnya. Nah, sebenarnya ini ada suaranya ya teman-teman, mungkin dikarenakan tidak terdengar atau satu hal apapun, jadi tidak bisa terdengar. Nah, media ini pun bisa digunakan untuk daring, seperti saat Zoom meeting ini, dan bisa dilaksanakan secara offline, malah lebih enak secara offline, medianya itu bisa berupa infokus dan tadi diskusi kelompok itu. Nah, dan akhirnya seperti ini. Kekurangan kelebihan tersendiri untuk media ini itu siswa memperoleh ilmu baru dari kayak banyaknya interaktif gitu ya, di apa sosialisasi juga seperti IPS itu sendiri ya, lalu mengetahui teknologi gitu bahwa PowerPoint ini tuh ternyata bukan hanya bentuk tulisan saja, tetapi bisa lebih menarik seperti ini. Lalu untuk kekurangannya sendiri sih, kalau untuk daring, sulitnya media gitu ya untuk anak SD. Tidak semua punya handphone dan jaringan yang cukup baik untuk Zoom. Dan untuk offline itu kondisinya kayak kurangnya misalkan kalau nggak ada infokus, media ini kurang bisa berjalan seperti semestinya. Nah, sekian pemaparan media yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.